Kalian tidak bisa merobohkan rumahku, tidak bisa menghancurkan barang-barangku. Apakah tidak ada hukum lagi? Han Kirkin, Tidak boleh anakku cepat kembali. Apa yang kamu lakukan? Letakkan barang itu. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Ini rumahku, apa yang kalian lakukan? Susong Tao ya. Kami dari Jiacheng Real Estate ini tertulis jelas. Semuanya tercatat dengan jelas, karena kamu tidak bisa membayar. Aku akan merobohkan rumahmu, menghancurkan rumahmu. Uang itu akan aku bayar, bisakah diberi tenggat waktu? Kamu pengantar makanan bau lebih dari 1 juta. Kamu jual pantat, bisa bayar ya? Aku dikhianati oleh rekan bisnis, percayalah padaku. Aku punya kemampuan untuk membayar. Robohkan, hancurkan. Tidak boleh dihancurkan. Ibu. Nenek ini pandai berakting ya. Kalian berdua lulusan sekolah akting ya? Pergi. Kamu beruntung diselamatkan olehku, kenapa kamu? Mirip sekali denganku, apa yang terjadi? Apakah kamu ingat, maukah kamu membalas dendam untuk ibumu? Jika ingin membalas dendam, hanya ada satu cara. Menjadi penggantiku. Direktur anak kedua yang hilang selama bertahun-tahun telah ditemukan. Tidak tambah uang, pergi. Bisakah diberi tenggat waktu, setelah urusan selesai akan pergi? Sialan. Anak tidak berbakti. Kamu cari siapa? Saya mewakili grup Song, direktur datang mencari orang. Apakah Song Xiaochong ada di sini? Tuan muda bawahan terlambat menjemputmu, kamu menderita. Rumah ini aku sewa Abu satu persatu. Ambil untukku, rawat ibuku dengan baik. Kalau tidak, aku akan membuatmu susah. Dari sekarang, aku adalah Song Xiaochong, si kaya semua yang membunuh ibuku. Aku tidak akan melepaskannya. Ingin masuk ke keluarga Song. Kamu harus berlutut selangkah demi selangkah, untungnya, tangga tidak banyak. Tuan muda ini tidak baik. Tidak baik mana yang tidak baik? Dia bilang dia anak kedua. Aku bilang aku ayahnya, kamu mengangguk. Abang, kali ini aku kembali bukan untuk merebut posisi presiden direktur, untuk melihat ayah menyelesaikan keinginan ibu. Ibumu namanya apa ya? Orang ini palsu, lepas bajunya, kirim ke pasar malam sebagai spesimen. Berhenti. Anak pulang sudah bagus. Untung Song Xiaochong sebelumnya menato tanda lahir untukku. Aku akan menggantimu, Xiaojun. Minta maaf padanya, turun. Kedepannya tidak ada yang boleh menghina ibuku. Iya, ayo, aku akan membawamu bertemu para pemegang saham. Susong Tao. Kamu penipu direktur utama. Dia bukan anakmu, namanya Susong Tao. Dia cuma pengantar makanan. Apakah dia anakku atau bukan, aku sendiri yang tahu. Kalau kamu masih bicara sembarangan, keluar dari grup. Direktur utama, dia benar-benar menipu Anda. Anak ini sampai jadi abu pun, aku kenal beberapa waktu lalu. Kami pergi untuk penggembali Lehentana, anak inilah yang membawa orang menghalangi kami dengan segala cara, kata tuan muda. Kalau menangkap anak ini, pukuli sampai mati. Kalau ada masalah, tuan muda yang bertanggung jawab. Kalian mengambil tanah, sampai ada korban jiwa. Itu tidak bisa dihindari. Abang ini sebentar bilang mau membunuhku. Sebentar bilang aku Susong Tao, bisakah kamu konsisten? Pengambil alihan tanah di desa Fuxi, di lokasi tidak ada mayat. Apa maksudnya? Urusanmu belum selesai. Masih ada yang kabur dan kembali pura-pura jadi tuan muda kedua. Perbuatan kotor yang kamu lakukan. Jangan lempar ke grup, aku tidak ingin melihatmu lagi. Orang yang moralnya bobrok ini keluar dari grup. Direktur utama, bukan tuan muda. Tuan muda mendukungku hari ini, juga dia yang menyuruhku ke sini. Tuan muda, Anda berdua berebut posisi, jangan bawa anak ini diam. Bajingan mau menyeretku ya? Shikyang, mulai hari ini keluar dari grup. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu lagi. Direktur utama, aku baru kembali.
Ada beberapa situasi yang belum aku pahami, kamu mulai dari level dasar dulu. Bisnis properti Jiacheng akan aku serahkan padamu. Ayo kita sambut tuan muda kedua pulang. Akhirnya aku tahu siapa pembunuh ibuku. Kalian semua yang berpakaian rapi tapi berhati binatang satu persatu. Aku akan membuat kalian membayar perlahan-lahan. Pergi. Apa? Halo, saya mewakili grup Jiacheng. Kalian adalah perusahaan yang selalu datang untuk merobohkan, bahkan sampai membunuh orang. Kalian orang kaya, hanya menghisap darah orang miskin. Aku sudah kena pukul untukmu, sekarang giliranmu membantuku. Nanti ikuti apa yang aku katakan. Pergi, ini tempat tinggal kami, kalian tidak bisa mengambilnya. Saya Song Xiaochong, semua masalah kalian bisa saya selesaikan. Kami tidak mau janji kosong, kami mau yang nyata. Zhang Ergo. Obat impor untuk ibumu bisa saya dapatkan segera. Lin Yulian, masalah sekolah anakmu bisa saya selesaikan segera. Asal kalian tanda tangan di sini. Semua masalah kalian akan selesai dalam 1 menit. Apa yang kamu katakan benar? Pasti. Baiklah, kami akan tanda tangan. Ayo minum. Yang kedua, bos Bai dari perusahaan Qianyao ini masih berhutang miliaran uang proyek ke perusahaan, selalu sulit ditagih. Sensiap kali kami kirim orang untuk menagih, selalu carry kara untuk minai kami. Minum sebotol bir, lepas celana, dan sebagainya. Aku akan menghadapinya. Ayo aku temani kamu. Coba cara lain. Habiskan dulu baru bicara yang lain. Hanya bercanda tapi kalian serius sepertinya. Seluruh keluarga Song benar-benar memberimu banyak tekanan. Ini hanya masalah uang proyek, selesaikan. Temani kakak minum 1 gelas lagi, hanya 1 gelas. Aku akan tanda tangan cek. Bos Bai, jangan seperti ini. Tuan Song, Kakak. sudah tanda tangan. Bos Bai. Tolong selamatkan aku. Bos Bai, kamu tidak boleh pergi. Direktur, selamatkan aku. Xiaochong, apa yang kamu lakukan? Orang ini saat aku mabuk. Dia melepas bajuku, dia bilang dia anakmu. Aku tidak percaya kamu anak kedua keluarga Song yang terhormat. Bagaimana bisa seperti ini? Hanya minum 1 botol sudah pusing seperti ini. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Barang tidak berguna. Ketua Dewan. Burak Sikelai Dewan. Saya tidak tahu dia palsu. Jadi saya menelepon polisi datang. Ketua Dewan. Lihatkah rupa Song Xiaochong yang hina? Saat menjebaknya, apakah kau melepas baju? Ternyata semuanya adalah rencanamu. Apa yang akan dipikirkan Ketua Dewan? Adik. Semuanya salah paham, adik. Siapa kau? Bukankah kau putri keluarga Gu Guoyatin? Kita berdua cukup berjodoh ya. Sudah kukatakan aku tidak menyukaimu. Bukan, jangan marah aku. Kau baru saja melihat tidak ada. Tidak ada orang di sini, cepat pergi. Jika tidak keluar, aku akan segera menghubungi orang tua kedua belah pihak. Perkawinan 2 keluarga dibatalkan. Wah, jangan marah, aku akan pergi. Xiaochong tidak bermaksud menyinggung. Kau adalah adik kedua yang terkenal itu ya? Biarkan kakak ipar tertawa. Siapa kakak iparmu?
bicara dengan baju basah. Aku saja. Baru saja semuanya kau lihatlah kau. Tidak rugikan lagi pula. Tubuhku sudah kau lihat semua. Kau ingin pergi begitu saja. Terima kasih atas pertolonganmu, Nona Kuo. Nanti pasti akan kubalas. Sekarang juga bisa membalas. Aku umumkan, Song Xiaojun menjabat sebagai presiden grup. Tunggu dulu kakak. Mungkin aku tidak cocok. Adik kedua, bukan aku berbicara buruk. Identitasmu tidak bisa diangkat ke permukaan, kau sudah melakukan hal-hal rendahan itu, apa yang bisa membuat orang lain patuh? Aku dijebak oleh kakak. Yang benar-benar bekerja sama dengan klienmu adalah dia. Ada buktinya tidak, adik kedua. Kakak, jika aku menjadi presiden ini pasti tidak akan mengecewakanmu, ketua dewan. Kau tenang saja menjadi anak kaya, minum-minum dan bernyanyi. Kau main dengan berapa wanita? Xiaochong, kakakmu benar. Bukti ada padaku. Mainnya keren banget. Ini hasil yang aku dapat setelah mengikuti si tuan muda selama beberapa hari. Jangan salahkan aku karena mengintip privasi orang. Siapa yang menyuruh ayahmu dan ayahku memaksaku menikah dengannya? Tentu saja aku harus menyelidiki dengan jelas. Ini dia sifat aslinya. Seseorang yang demi keuntungan bisa menjual tubuh dan harga diri. Yang sebenarnya tidak pantas adalah dia, bukan si tuan kedua. Kalian semua paham kan? Bajingan, serahkan semua pekerjaanmu kepada Xiaochong mulai besok. Kau pergi kerja di lokasi konstruksi. Aku yang tidak tahu malu, aku yang hina. Bisakah kau memberiku kesempatan? Keluarga Kuo masih berharap kita menikahkan. Perjanjian pernikahanku dengannya batal. Yatin. Aku sudah menjadi milik tuan kedua. Baik. Aku segera mempersiapkan pernikahan kalian. Awal bulan depan tanggal 8. Hari yang baik. Menyambut nyonya besar menjadi direktur utama. Musuh-musuhku tunggu saja. Gambarlah aku dengan cantik. Kenapa kau muncul? Bukannya sudah bilang kita tidak bisa muncul bersamaan? Hari ini kan pernikahanku, kalau tidak pergi aku panggil orang. Kau terlalu asyik ya aku memanggilmu. Hanya sebagai pengganti saja. Kau harus mengalahkan semua orang jahat dulu. Baru bisa menggantikannya, Yatin. Dia akan mengenaliku. Kau terlalu banyak baca novel ya, kau bukan Song Xiaochong yang asli. Kau pikir dia akan melirikmu? Kau ini sudah pahamkan pernikahan ini. Pengantin pria ini sebenarnya milikku. Tugas sekarang selesai, bisa pergi. Kalau aku tidak pergi, maka aku akan memperlihatkan padamu bagaimana aku merebut posisimu. Para tamu terhormat, saya dengan resmi mengumumkan, hari ini adalah pernikahan putra saya dengan Nona Kuo. Langkah selanjutnya, saya mengumumkan, Tuan Song dari grup Jia Cheng, Nona Guo Yatin resmi menjadi suami istri. Baik. Belum pernah melihat kaki secantik ini. Waktu itu kamu belum puas meraba ya? Mana mungkin puas cuma segitu. Kok jadi aktif banget sih? Waktu itu kamu gak kayak gini, begitu manggil aku. Gimana manggilnya sayang, lupa ya? Waktu itu minumnya kebanyakan sih. Kamu bukan Song Xiaochong. Apa sih yang kamu omongin? Pertama kamu gak ingat kita berdua. Pertama kali ketemu, kedua tangan kamu lebih halus. Sedangkan orang itu waktu itu tangannya agak kasar. Ketiga waktu pertama kali. Aku itu gak pernah minta di atas jadi. Kamu siapa sih sebenarnya? Kamu bukan pertama kali ya, siapa kamu? Aku ini yang beneran Song Xiaochong, dia cuma pengganti aja. Pengganti? Banyak orang di grup Song gak mau aku balik. Jadi aku cari pengganti buat urus semuanya. Kamu bilang suamiku ini jagoan gak sih?
Kamu bukan suamiku. Aku nggak marahin kamu bukan pertama kali, ayo sini. Kalau kamu datang lagi, aku bunuh diri. Kamu nggak mungkin beneran suka sama si palsu itu kan? Suamiku di mana? Suamimu udah mati. Kalau kamu maksa. Gue yakin aku kasih tahu kalau beneran berantakan. Bukti kejahatan grup Kuo aku punya banyak. Aku kasih tahu aku bisa kerjasama sama kakakmu sekarang. Pergi sana. Kamu tunggu aja suatu hari nanti. Kamu bakal diranjangku. Sekarang cari lokasi nomor HP. Sekarang juga. Anak muda, lebih baik kamu lompat sendiri, biar kita juga dapat pahala. Pasti istriku yang nelpon, biarin aku pamitan dulu. Biarkan dia angkat telepon aja, toh anak ini udah mau mati. Suami. Yatin aku baik-baik aja. Suami, aku udah tahu semuanya. Song Xiaochong gak ngapa-ngapain kamu kan? Aku bawa gunting terus dia kabur. Kasihan deh kamu. Terus kamu mau gimana? Sayang, aku mau kamu bantu aku buat jebakan. Jebakan apa? Langkah pertama, aku akan membuat semua orang menjadi musuhnya. Lalu, Kamu perlu mendapatkan kepercayaannya pada saat yang tepat. Beritahu dia bahwa aku belum mati. dengan begitu dia pasti akan mengirim orang untuk membunuhmu lagi. Aku akan membuat semua musuh menuduh dialah yang palsu. Dengan begitu dialah yang akan mati. Hanya dengan kematiannya di dunia ini hanya akan ada satu Song Xiaochong, yaitu aku. Sekarang aku adalah direktur utama saham perusahaan. Perlu dibagi ulang. Aku mengambil 70%. Sisanya silakan kalian rebut. Apa hak kalian mengurangi keuntungan kami? Xiaochong, jangan kira, karena kau adalah tuan muda kau bisa bertindak semaumu. Aku tidak mau terima. Ambil uang itu kembali. Sekarang kalian adalah orang yang membantu mengumpulkan uangku atau anjingku. Kami akan mengurangi saham kami, semua mendengarkan tuan muda kedua. Tuan muda, dia sepertinya tidak bisa. Song Tao, sekarang dia sudah membuat dua direktur marah. Kamu bisa mencarinya. Musuh berikutnya adalah Song Xiaojun. Kawan daging babi kecap. Tambah 1 sendok lagi cukup, tidak terima kasih kakak. Ayo ambil sumpit selagi masih panas. Kau memberi makan kucing ya, aduh. Bukankah ini Tuan Song, kenapa sampai ke tempat kami makan bersama kami? Makanan babi ini, apa omong kosong isi penuh? Tidak masalah. Jangan makan. Saudara-saudara, serang dia. Song Xiaochong datang untuk menertawakanku. Aku datang untuk meminta bantuanmu. Membantumu ke neraka aku mau. Bagus, sepertinya kau juga sangat membenci orang itu. Kau gila ya, bukankah kau yang membuatku seperti ini? Seperti sekarang. Jika aku katakan padamu akulah Song Xiaochong yang sebenarnya. Orang itu palsu penipu. Bagaimana pendapatmu? Aku sudah tahu sejak dia masuk perusahaan, sehari aku sudah tahu. Dari mana datangnya si bajingan ini? Dia bilang dia adalah tuan muda kedua, hampir saja aku ketahuan. Karena dia adalah musuh kita berdua. Mari kita bekerja sama, bergabung melawannya. Mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Bagaimana caranya? Bilang ke kakek identitasnya terbongkar. Biar dia ketahuan. Tidak bisa, kita tidak mengambil tindakan. Juga tidak menekannya, malah memujinya. Semakin tinggi kita memujinya, semakin keras dia jatuh. Biar dia tidak bisa bangkit lagi. Apa maksudnya? Masih ada yang belum Pak Song lakukan, untuk kita tidak akan membongkar.
Tidak perlu takut, bongkar saja. Usir orang. Ini hitam di atas putih, sudah jelas-jelas tertulis. Kalian sendiri yang tanda tangan, saya hanya menjalankan kontrak. Kalian ini, sekelompok penipu, saya akan melawan kalian. Anak kalian di mana dia sekolah TK? Saya tahu persis kalau suatu hari hilang bisa cari saya. Kalian ini sekelompok perampok. Ayo laporkan, saya panggil polisi. Istri. Mereka berjanji mulut manis. Janji keuntungan buat saya, sampai sekarang belum terpenuhi, semuanya palsu. Dengar semua, saya ini yang asli Song Xiaochong. Identitas saya diambil orang di hari pernikahan saya. Dia pakai baju pengantin, saya ambil identitas saya. Ini istri saya, Goyatin, dia bisa jadi saksi. Percaya dia, saya bisa jadi saksi. Dia yang asli Song Xiaochong yang kejam itu. Adalah palsu, dia menipu saya, menipu kita semua. Kalian dengar, kita harus bersatu. Tetap di desa ini rumah kita tidak akan pergi. Tenang, grup Kuo akan jadi pendukungmu. Kita bersama gulingkan Song Xiaochong palsu itu. Rencananya begini, kamu pura-pura menyakiti saya. Saya yang masuk ke halaman sebagai si penipu. Lalu nyalakan api. Kalau rumah terbakar, grup Kuo akan ganti rugi penuh. Kami mendukungmu. Setelah mendukung, kami akan segera pergi. Yatin muncul, kamu selamatkan dia. Dapatkan kepercayaannya. Kenapa tidak bakar saja dia? Saya ingin pastikan tangan semua orang tetap bersih. Kembalikan rumah saya. Siapa yang bilang kalian saya tinggal di sini? Siapa lagi kalau bukan? Kak datang menjenguk saya ya? Iya, saya bawa warga datang menjenguk. Tapi warga bilang, ada bajingan yang ingkar janji, saya bawa mereka. Minta penjelasan kamu. Tarik tim pembongkaranmu. Kalau tidak, beritahu ayah. Aduh kakak baikku, siapa yang di desa Fuksi? Yang menyebabkan kematian, apa hakmu? Menyalahkan aku. Kamu licik, tidak bisa ganti cara lain. Aku kasih tahu ya, hari ini aku. Meski mati pasti bawa kamu ikut. Pada dasarnya kan cuma untuk uang. Warga sekalian. Siapa yang tanda tangani perjanjian tanpa perselisihan uang ini? Adalah milik kalian, masih ada 1 juta lagi. Menunggu kalian. Yang seharusnya kalian dapat jauh lebih banyak, jangan ambil. Ayo tangkap orang yang buat onar ini. Palsu, cepat atau lambat pasti ada yang urus kamu. Siapa bilang aku palsu? Orang itulah yang palsu. Sudah kubunuh. Kamu mungkin belum tahu dia sebenarnya tidak mati. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, tanya istrimu Goyatin. Ayo kita pergi. Hei adik ipar, aku sudah selesaikan. Oke, sekarang giliranmu. Apa kamu tahu dia masih hidup? Xiaochong, jangan buru-buru. Sebenarnya aku sudah menunggu kamu tanya ini. Katakan di mana dia. Kamu mau bunuh dia ya? Tentu kemarin dia kabur. Lalu apa kamu pernah berpikir kalau kali ini ada kesalahan lagi gimana? Kalau begitu aku kirim lebih banyak pembunuh, aku tidak percaya. Dia bisa terbang. Bodoh, kamu tidak takut kalau akhirnya terus-terusan menyelidiki kamu? Sayang, apa kamu punya ide? Kalau itu kecelakaan, apakah itu tidak bisa dibuktikan? Jangan bertele-tele, cepat katakan. Nyalakan api, sebabkan kebakaran. Bakar orang sampai jadi mayat, hangus semua bukti. Dibakar sampai habis. Bukankah itu rencana yang sempurna? Sayang, kapan kamu jadi pintar begini? Lagi pula aku kan istri Song Xiaochong. Siapa Song Xiaochong tidak penting. Siapa yang hidup, dia suamiku. Kamu akhirnya mengerti situasi. Tapi aku masih ada urusan, kamu belum kasih tahu di mana dia. Di desa Dawancun ada seorang penduduk yang menyembunyikannya mata-mataku. Sudah mengawasi selama beberapa hari. Kalau begitu aku akan membakarnya lalu kembali untuk menanganimu. Mungkin saat itu yang terbakar adalah kamu. Hei Song, tahu dia menuju ke arahmu. Kamu dan penduduk sudah siap?
Kebakaran. Kenapa kamu membakar di sini? Di sini ada seseorang yang aku benci. Kalau tidak menyerahkannya, aku akan membakar rumahmu juga menjadi abu. Nanti dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dan kalian juga akan kena getahnya. Aku tahu siapa orang yang kalian cari. Dia bersembunyi di rumah sebelah sana. Sial, ini jebakan. Buka pintu. Song Xiaochong, kamu sudah menghitung segala rencanamu. Tapi tidak menyangka akan terbakarkan Susong Tao? Kamu ternyata masih hidup. Rencananya begini, kamu pura-pura mengendalikan aku. Memancing si penipu masuk ke halaman lalu membakarnya. Tenang, kalau rumahnya terbakar, kami dari grup Kuo akan mengganti sepenuhnya. Setelah itu kita segera pergi. Yatin muncul. Pergi menyelamatkannya, dapatkan kepercayaannya. Song Xiaochong. Sayang. Pastikan kamu aman. Kenapa ini bisa terjadi? Susong Tao benar-benar tidak mati. Dia ingin membunuhku. Untung kamu datang. Kamu istirahat dulu, aku punya caraku. Sayang, aku sudah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan Song Xiaochong. Apa rencana kita selanjutnya? Dia tahu aku masih hidup. Sekarang pasti ingin membunuhku. Kamu harus mencari cara. Atur pembunuh untuk membunuhku. Tidak bisa. Tenang, dengarkan aku akan menjadi umpan. Biarkan dia menggali kuburannya sendiri. Bagaimana kamu bisa memastikan pembunuh tidak membunuhmu? Kamu lihat apa perbedaan kita berdua di permukaan? Aku tahu di kepalamu ada bekas luka. Kamu beritahu pembunuh orang yang ada bekas luka itu adalah Song Xiaochong yang asli. Aku akan menggunakan tangan Song Xiaochong untuk mengatur pembunuh. Foto yang diberikan kepada mereka ditukar, membiarkan pembunuh membunuh Song Xiaochong dengan tangannya sendiri. Ya. Dia membunuh dirinya sendiri. Sampah sekelompok sampah. Apa gunanya aku memelihara kalian? Aku salah, saudara kedua aku salah. Kemarin kalau bukan karena kakak iparmu, aku tidak akan bisa kembali. Kedepannya apa yang dia katakan adalah apa yang aku katakan. Dengar, aku akan memberimu kesempatan lagi. Orang ini terlihat. Temukan dia untukku, bawa mayatnya padaku. Cepat pergi. Aku akan memberitahunya jangan sampai gagal. Memang harus kamu. Foto itu persis seperti Tuan Muda. Kalian tidak bertanya lebih banyak, tidak takut salah? Ini kami hanya melakukan tugas, tidak berani banyak bicara. Aku punya foto lain. Benarkah? Ingat, Tuan Muda yang asli memiliki bekas luka di kepala, yang palsu tidak. Setelah menangkapnya tidak peduli bagaimana dia membela diri. Ini tidak akan berubah. Ada apa? Laporkan saja padaku, tidak perlu mengganggu Tuan Muda lagi. Ya. Xiaochong, semuanya sudah aku atur. Jangan bicara bisnis dulu, beberapa hari ini sangat sibuk. Hei, mari kita mainkan sesuatu yang menyenangkan. Tidak kira kamu cukup kreatif. Ini bukan pakaian dalam yang seksi. Ini adalah pakaian yang sama yang pernah dipakai Susong Tao. Mengapa aku harus memakai pakaian orang yang akan mati? Bukankah kamu selalu mengeluh? Ini bukan pertama kalinya. Pakaian ini adalah kenangan pertamaku. Setelah Susong Tao mati, memakainya akan membuatmu menjadi dia. Kamu adalah pria pertamaku. Tidak kira kamu cukup aneh. Apakah kamu setuju? Asalkan bisa tidur denganmu, apapun akan kulakukan. Baik, mengerti. Apalagi yang tidak menyenangkan. Pembunuh telah menemukan Susong Tao. Baik, aku juga akan masuk. Lihat diriku yang persis sama. Bagaimana mati? Kakak kalian membunuh orang yang salah, lihat ke belakang. Dua Tuan Muda, mana yang asli, mana yang palsu? Omong kosong, dia yang palsu, bunuh dia. Tidak ingat apa yang aku katakan. Ada bekas luka di kepala, itu baru asli. Goyatin, jangan dengarkan dia sendiri. Cari kakakku Song Xiaojun, dia tahu aku yang asli. Gak usah cari aku di sini, kakak bilang ke mereka. Aku yang asli, semua dengarkan aku. Yang ini palsu, bunuh dia. Kalian memaksaku. Dulu kau merebut.
Sekarang aku ambil kembali satu persatu. Kau tunggu saja mati pelan-pelan. Dasar binatang, jangan kira aku bisa suka sama kamu. Kau juga ada hari ini. Hari ini aku kalah, aku terima. Aku jadi hantu pun tidak akan melepaskan kalian. Banyak omong, buang saja. Suamiku. Akhirnya kita bersama. Dulu yang bikin kekerasan penggusuran itu orangnya Susong Tao. Dia mau meniru dan menggantikan aku. Mau menghancurkan Songshi untung ada bantuan Yatin. Aku akhirnya kembali, maaf sebelumnya. Para paman dan om, selanjutnya aku akan memimpin Songshi mencapai tahap baru. Aku pasti bikin kalian tidak tenang. Tuan muda, Kenapa jadi begini? aku ada urusan sama ayahku. Ayah, Xiaochong, kenapa kamu bisa sekarang jadi begini? aku sangat ingin kita selalu bersama. Tidak pernah terpisah lagi. Anakku, aku juga ingin. Tapi kita bukan orang biasa, kita punya banyak tanggung jawab. Ayah, aku sangat ingin keluarga kita berkumpul. Xiaochong, kamu itu yang palsu kurir Susong Tao. Ada orang. Ayah, kenapa? Baru sekarang cari aku kalau lebih awal. Aku tidak akan jadi begini. Kalau lebih awal cari aku akan maafkan kamu. Meninggalkan aku dan ibuku kalau lebih awal. Aku akan maafkan semua yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan? Ada pembunuhan. Anak, aku adalah ayah kandungmu. Ayah kandung, kamu sejak kecil tidak mengakuiku. Aku kembali kali ini untuk membalas dendam ibuku. Aku akan membunuhmu, aku akan menghancurkan semua yang kau usahakan seumur hidupmu. Aku juga akan menghancurkanmu. Aku akan memiliki. Kamu tunggu saja. Tunggu Pak Song, rapat sudah lama, dia tidak pernah terlambat. Xiaochong, coba telepon lagi. Polisi, siapa Song Xiaochong? Kamu diduga melakukan pembunuhan. Ikut aku. Pembunuhan. Grup Jiacheng Pak Song. Tidak mungkin, Pak Song adalah ayah kandungnya. Benar. Dan tadi malam kami berdua selalu bersama, bagaimana mungkin? Ini proses pembunuhannya, orang ini mirip. Sama persis. Aku difitnah. Diam mulai sekarang. Aku tanya apa, kamu jawab apa. Siapa namamu? Song Xiaochong. 25. Tanggal 22 Oktober, jam 8 malam. Aku di rumahku sendiri bersama istriku. Tapi di tempat kejadian, hanya saksi mata dan CCTV menunjukkan. Kamu jam 10.20 malam. Kamu di rumah ayahmu melakukan pembunuhan. Bagaimana kamu jelaskan ini? Aku benar-benar difitnah. Apakah kamu benar-benar Song Xiaochong? Entah, aku mengaku melepaskan semua yang susah payah. Diraih jika tidak mengaku. Maka seumur hidup mungkin tidak akan bertemu Yatin lagi. Tidak mengaku. Maka rencana balas dendam untuk ibu gagal total. Jawab aku. Ya, Kamu mengaku kenapa? Yatin, aku minta maaf padamu. Tapi aku tidak bisa gagal total. Song Tao tidak boleh mengaku. Kamu bukan pengganti Song Xiaochong. Saya harus mengakui, jika saya tidak mengakui, segala yang saya miliki sekarang akan hilang. Kamu juga akan dalam bahaya. Song Xiaochong sekarang hilang, tidak ada yang bisa menemukannya. Ayahnya juga sudah meninggal. Kamu adalah satu-satunya tersangka. Apakah kamu ingin melihat saya mati? Setelah saya masuk penjara masih ada waktu. Kamu harus di luar membantu saya mencari bukti, pasti temukan Song Xiaochong. Cari dulu Song Xiaojun, dia tahu tentang pengganti ini. Dia juga korban anak kandung almarhum Song. Testimoninya pasti berguna.
Suruh dia bicara ke polisi, pembunuhnya adalah pengganti itu. Buktikan kamu tidak bersalah. Hanya ini satu-satunya cara. Xiaojun Commission Almarhum. Kami juga sedih tapi kasus ini sendiri sudah banyak kejanggalan. Xiaozhong tidak seperti orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Apakah seperti yang dia katakan? Ada pengganti, saya curiga pasti pesaing. Yang mengatur saya bilang, Xiaojun, kamu harus banyak berpikir, jangan biarkan mereka mudah menjatuhkan hukuman kita ini grup besar. Jangan sampai tidak ada pemimpin, tidak ada pemimpin. Bukan saya, Xiaojun, apa maksudmu? Saya ingin dia mengaku. Ubah kasus ini menjadi kasus yang kuat. Dia kan adikmu sendiri, apa kalian ini? Saudara saling bunuh, jangan bicara begitu kasar. Dia tidak ada seluruh Song. Hanya saya sendiri sejak dia datang. Seluruh perusahaan tidak ada yang menyukai saya. Saya hanya ingin kembali seperti dulu, salahkah? Kamu tidak takut mendapat banyak cercaan? Cercaan-cercaan itu sampah. Dia mengaku atau tidak, saya punya cara. Biarkan dia tenang pergi bersama almarhum. Xiaojun, kamu tahu dia tidak bersalah. Tentu saja saya tahu dia tidak bersalah. Maka cepatlah bicara ke hakim. Kamu gila, kenapa saya harus bicara? Kamu. Saya tidak peduli kalian ini asli atau palsu. Saya hanya ingin dia masuk. Apa maksudmu? Jia Cheng Group posisi ketua kosong. Almarhum sudah meninggal, anak kedua hilang. Kamu pikir posisi ini bisa diberikan ke siapa? Song Xiaojun, kamu binatang. Semuanya ingin menyerang saya, ya Guoyatin. Aku belajar dari kalian dalam perang tipu muslihat tak ada batasnya. Soal Su Song Tao, biarkan dia lenyap begitu saja. Kalian ngapain? Kita ngapain, lepas celanamu. Biarkan kami senang-senang. Waduh, Wah, bos putih bersih nggak kalah sama cewek. enyahlah, aku bahkan sudah membunuh ayahku sendiri. Apa aku takut sama kalian? Aku sekarang akan membawa salah satu dari kalian. Aku ini anak kedua keluarga terhormat, siapa yang berani menyentuhku? Anak kedua aku cari kamu untuk menghajar kamu. Aku dan kamu tidak ada dendam. Itu karena kamu sudah membunuh terlalu banyak orang, sampai kamu sendiri Kapan tidak aku ingat. pernah membunuh orang? Di kolam renang villa, kamu membunuh adikku. Aduh, uangku jatuh, cepat ambilkan. Yang master, dia sepertinya tidak sadarkan diri. Adik. Adik, bangun. Adik. Adikku yang malang. Keluarga Song, kalian membayar untuk menutupi ini. Bagaimana aku harus menagih utang ini dari keluarga Song kalian? Kamu bilang bagaimana aku harus menagih utang ini dari keluarga Song kalian? Apa yang kalian ributkan, buru-buru mau pergi? Orang baru tidak tahu aturan. Hanya mengajarkan aturan saja biasanya tidak terlihat. Kalian para pengurus hari ini kenapa? Su Song Tao di penjara masih merepotkanmu, tolong jaga baik-baik. Manfaatnya lihat sendiri rekening bankmu. Wang Sheng, aturan, apakah aku harus mengajarkanmu dulu? Siapa yang pertama kali bertindak maju ke depan? Tidak ada yang mau mengaku, kamu bilang. Tidak ada yang memukulku, aku jatuh sendiri. Kamu yakin? Aku yakin. Kemari. Lain kali kalau kamu dipukuli sampai mati, jangan bilang aku tidak membantumu. Kalau mati itu salahku sendiri. Mulutmu keras sekali. Takutnya tubuhmu tidak tahan. Ikut aku. Mereka memukulmu begitu kamu tidak mengungkapkan mereka, kamu gila ya? Dia ada mata-mata, kamu tidak bisa 24 jam mengawasi di sini. Daripada menjaga dari pencuri 1000 hari. Biarkan aku sendirian memancing ular keluar dari sarangnya. Kau telah membunuhnya. Kau akan kehidupan mati dengan Sik Sanyang, berat tanpa bantuanku. Bagaimana kau bisa bertahan hidup? Dia membenciku tapi lebih takut padamu. Asalkan dia tidak dipukuli. Dia tidak akan menyentuhku selama aku masih hidup.
Dia tidak akan dipukuli olehmu. Bisa, tapi aku harus memberitahumu. Ini harga yang berbeda. Aku berjanji padamu perhitunganku tidak salah. Pembunuh sudah hampir tiba. Kau harus bermain sandiwara bersamaku. Bagaimana kau tahu aku akan datang? Aku tahu banyak hal. Kalau berani bunuh saja aku. Bagaimana dengan ibumu yang berusia 70 tahun, adikmu yang masih sekolah, dan anakmu yang baru lahir? Aku meremehkanmu. Itu Song Xiaojun. Aku mohon lepaskan keluargaku. Berapapun uang yang kau mau, aku akan memberikannya. Apakah aku kekurangan uang? Kau hanya perlu bekerja sama denganku. Apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya. Hahaha, apakah kau bisa keluar dari sini hidup-hidup besok? Kau masih belum tahu kau memberiku uang. Kenapa? Karena aku. Baiklah, siang tadi adalah kalian bersama-sama merancang sebuah sandiwara, bukan? Sekarang kau percaya padaku. Apapun yang ingin kau ketahui, aku akan setuju. Tapi kalian harus menjamin keamanan keluargaku lagi pula. Song Xiaojun adalah sosok yang sangat berkuasa. Sangat berkuasa, potong tangannya. Lihat apa yang dia gunakan untuk berkuasa. Pergi. Aku bilang mengapa makanan hari ini sangat bau, ternyata ada anjing. Sedang makan kotoran di sini. Siapa yang bilang anjing? Siapa yang makan sesuatu yang seperti kotoran dialah anjing, namanya ada kata. Wang, masih tidak mau orang lain mengatakannya. Anak sialan, siapa yang kau maksud? Mengingat kau tidak melaporkan ke admin, aku akan memberimu kesempatan hidup. Tidak kusangka kau tidak tahu terima kasih, malah mencari mati sendiri. Bukan aku yang mencari mati, peraturan di sini. Hewan tidak boleh masuk. Kau berani mengatakannya lagi? Aku akan mengatakannya 10.000 kali. Kalian ini binatang yang lebih rendah dari babi dan anjing. Binatang. Jangan buat keributan di sini, ada kamera pengawas. Ada apa, anjing kecil? Kalian hanya bisa mengintimidasi, berani 1 lawan 1. Baiklah, jika kamu mencari mati, aku akan mengabulkannya. Berhenti, lihat bagaimana aku membunuhmu. Kamu mau kemana? Mau dikurung ya? Kamu punya 2 pilihan, entah membuatmu cacat, atau mengakui aku sebagai bos. Kalau berani tikam aku, ayo. Aku kasih kesempatan lagi, pilih yang mana? Bos. Karena aku bosmu, apa yang aku suruh, kamu harus lakukan, aku kasih tahu. Aku Susong Tao, bukan Song Xiaochong. Karena mirip aku difitnah, masuk penjara kita sekarang. Orang yang sama musuh kita bersama Song Xiaochong. Katakan mau bagaimana? Aku mau kamu bantu aku keluar. Ini penjara mati atau pulau terpencil? 3 sisi laut, hanya 1 pintu keluar. Siang malam ada 3 penjaga. Aku sudah menyuap 1, kita banyak orang. Tidak bisa menangani. Jangan remehkan tongkat listrik mereka, sekali kena bisa mati. Kalau dapat tongkat listrik bisa keluar. Mudah diucapkan, kamu saja yang pergi. Kalau aku tidak punya cara, gimana jadi bosmu? Untuk apa baju penjaga, aku sendiri yang mau. Lepas baju, kamu masih lihat, cepat pergi. Rencana ini bisa melukaimu, gimana? Aku harus jelaskan setelah keluar. Jangan bilang aku yang bantu, antara kita tidak ada hubungan lagi. Selamat tinggal. Ada yang mati, cuma mati orang. Apa yang heboh, penjaga ini dibunuh? Minggir, berani ya? Apa yang terjadi? Aduh, katanya sekali kena bisa mati. Aku belum coba, kamu sudah banyak coba di narapidana. Aku punya kunci, aku bisa bawa kamu pergi. Aku bunuh, kamu bisa ambil kunci, bawa sini. Cepat pergi. Perlahan menunggu mati. Ayo orang. Mereka kabur, ayo orang. Masih pembunuh kelas atas. Orang sampah saja, tidak bisa lebih baik sendiri. Kalau begitu coba sendiri. Adik, bagaimana kamu bisa keluar? Ini semua berkat kamu mengirim seorang pembunuh ke sana. Saya baru bisa menangkap kelemahanmu. Pembunuh. Pembunuh itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Dia yang menyuruhku membunuhmu.
Adik kedua kakak. Kakak selalu bingung. Ini pasti kesalahpahaman lagi. Kesalahpahaman, aku tidak mengganggumu. Tapi kamu malah ingin membunuhku. Tidak mengganggu Song Xiaochong. Sebelum kamu datang aku adalah satu-satunya pewaris grup ini. Aku tidak tahu cara kotor apa yang kamu gunakan. Tapi ayah malah lebih mempercayaimu dan memberikan posisi pewaris kepadamu. Lalu aku apa? Takut-takut kamu bisa membunuh. Aku juga takut apakah aku bisa membunuhmu. Adik kedua kakak ini. Aku bersumpah mulai sekarang. Aku tidak akan lagi bersaing denganmu untuk posisi pewaris ini. Apapun syaratmu aku setuju. Ini ada pernyataan yang bisa membuktikan. Kematian ayah Song tidak ada hubungannya dengan aku. Semua itu dilakukan oleh Su Song Tao. Kamu hanya perlu menandatangani, semuanya akan beres. Pengadilan akan mengakuinya. Mengakui atau tidak itu urusanmu. Aku hanya ingin hasilnya. Kakak sudah bekerja keras. Sekarang aku bebas dari tuduhan. Karena kamu sudah menghilang. Mulai sekarang, aku adalah satu-satunya Song Xiaochong. Akhirnya kamu kembali, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tinggal di sini, kenapa tidak pulang? Ulangi lagi apa yang kamu katakan tadi. Aku bilang meski harus menjual semua harta, aku pasti akan menyelamatkannya. Kamu tahu tidak siapa yang dia bunuh? Dia membunuh kepala grup Song. Dia menyinggung Song Dashao. Kamu mau mengorbankan keluarga Kuo kita, seluruh keluarga kita untuk orang seperti itu. Pasti dia difitnah, aku percaya padanya. Song Tao bukan orang seperti itu. Gue yakin hari ini, aku beri kamu dua pilihan. Kamu yang tidak tahu berterima kasih, kamu bisa memilih aku. Tinggal di rumah atau kamu memilih dia pergi menyelamatkannya. Keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Tidak menyangka, sekarang kita tidak punya apa-apa lagi, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang ayah. Saya bisa berlutut juga bisa bangkit. Ayah saya pulang. Kamu masih ingat untuk pulang ya, bukannya kamu memilih. Pembunuh itu tidak kembali ke rumah ini lagi. Ayah jangan bilang begitu tentang Song Tao. Dia difitnah, sekarang sudah dibebaskan. Difitnah meskipun difitnah. Bisa apalagi keluar dari penjara, sudah ada catatan kriminal. Pulang juga baik, dengarkan kata ayah. Pacaran yang baik, cepat lupakan pembunuh itu. Paman, Anak baik kamu baru saja keluar berani menyelinap ke rumah orang lain, juga menguping pembicaraan orang. Ayah saya yang membawanya ke sini. Paman, selama ini kamu khawatir. Hadiah kecil ini sebagai tanda terima kasih saya. Kamu baru saja keluar, dari mana dapat uang untuk membeli ini? Lagi-lagi yatin yang membelanjakan uang, ya saya bilang yatin. Kamu sebenarnya berpikir apa? Kamu belum menikah sudah membantu membelanjakan uang. Setelah menikah kamu pasti akan menjual diri dan darah untuk menghidupinya. Ada kesalahpahaman tentang pembunuhan, saya akan menjelaskan kepadamu. Tapi hadiah ini saya yang beli sendiri, tidak ada hubungannya dengan yatin. Kamu sendiri yang beli. Barang dari penjara. Ayah kamu ini ngapain sih? Barang yang tidak pantas, sampah. Kamu juga mau jadi sampah ya? Kenapa kamu? Paman, kamu adalah ayah yatin. Penghinaanmu terhadap saya bisa tahan lagi dan lagi. Tapi kamu menghina yatin. Jangan salahkan saya jika tidak memberi muka. Tidak memberi muka, haha. Kamu tidak memberi muka bisa apa? Kamu berani menyusuk saya dengan saya. Ayah ngomong apa sih? Song Tao bukan orang seperti itu. Kuyatin saya and gomong sembarngan saya beradu kamu. Seperti apa dia dengan keadaan dia sekarang? Bisa menghidupi kamu putri mahkota ini, gaji setahunnya. Bahkan tidak bisa membeli satu tas kamu. Saya tahu kamu khawatir tentang karir. Sekarang saya tidak bisa menandingi yatin, saya juga tidak bisa langsung memberinya kehidupan yang sangat baik, tapi seperti kata pepatah, jangan remehkan kemiskinan masa muda, saya akan membuktikan kemampuan saya. Yatin yang langsung menciptakan keajaiban. Ayo kita pergi.
Berhenti, siapa yang mengizinkan kalian pergi? Hanya denganmu menciptakan karir yang sukses. Kurasa mungkin di kehidupan selanjutnya. Dengarkan aku, besok kamu mulai bekerja di grup Kuo. Dimulai dari bawah, lihat bagaimana performamu. Ayah, terima kasih ayah. Ayah memang baik padaku. Paman, tenang saja, aku tidak akan membuat Yatin kecewa dan tidak akan mengecewakan harapanmu. Lagi-lagi orang dalam yang tidak berguna. Kedepannya kamu hanya perlu menyajikan air di ruang rapat. Setidaknya kamu masih ada gunanya. Lihat saja, aku tidak akan membiarkanmu hidup, Song Tao. Cepat. Ada klien besar yang datang, kalau sampai salah langkah aku bunuh kamu. Pergi sana, rapat seperti ini tidak pantas untukmu. Jangan diambil hati, dia selalu seperti itu, suka menjilat. Seolah-olah klien besar itu ayahnya sendiri. Tidak apa-apa. Ayo Pahi, minum teh. Manajer Xiao, kamu juga termasuk pimpinan perusahaan. Tidak perlu seperti ini padaku, tidak. Kita semua perusahaan kecil, tidak seperti grup Hi. Masih berharap Pahi bisa lebih memperhatikan. Seharusnya begitu. Pak Hi. Jangan menakut-nakutiku, kamu masih diam saja ngapain? Panggil orang manajer Xiao. Sekarang panggil orang, mungkin Pak Hi tidak akan bertahan lama. Ada orang. Siapa yang bisa menyelamatkan Pahi langsung naik jadi manajer? Ada orang. Siapa yang bisa menyelamatkan Pahi langsung naik jadi manajer? Janji kosong, kambing hitam. Siapa yang mau, silakan, aku tidak akan pergi. Pahi hampir tidak bisa bertahan kalau aku ingkar janji. Aku adalah anjing. Itu katamu ya. Aku yang bilang. Yakin bisa? Aku tidak yakin. Kamu yang lakukan. Biji persi kecil tapi bisa merenggut nyawa. Kedepannya minum air, jangan sambil bicara. Pergi sana, ada hakmu bicara. Menyingkir saja, sudah tidak apa-apa, terima kasih semuanya. Itu sudah seharusnya kami lakukan, Pahi. Kalau begitu tentang kontrak yang tadi kita bicarakan. Kontrak bisa ditandatangani, tapi bukan denganmu. Aku mau tanda kontrak sama dia. Dia masih baru, belum ngerti apa-apa. Aku cuma mau tanda kontrak sama dia. Cepetan tanda kontrak apa yang tadi dibicarakan. Siapa yang selamatkan Pahi bisa naik jabatan jadi manajer? Naik. Pahi tadi bilang soal kontrak 50 juta, nggak berubah kan? Kalau sama kamu 50 juta. Kalau sama dia bisa lebih dari 50 juta. Dia tadi selamatkan nyawaku, menurutmu. Nyawaku ini berapa harganya, berapa? 1 miliar. Dengar-dengar si sampah ini cepet banget. Dapat kontrak 1 miliar, kalau begini terus. Dia bakal cepet nyusul kita. Dengar-dengar Pak Kuo mau pilih manajer umum baru. Kita berempat pasti harus solid, iya. Jangan sampai si bocah itu untung. Para bos sebelum rapat. Aku mau ngomong beberapa hal, aku masih baru di sini. Gak ngerti aturan, maaf kalau ada salah. Hari ini aku siapin beberapa hadiah. Untuk 4 manajer. Semoga kalian bisa maklum. Aku nggak pantas menerima permintaan maafmu. Peraturan perusahaan karyawan level atas. Dilarang menerima hadiah palsu, harus lebih kenal sama peraturan perusahaan. Aku ini orang kasar, kerja di lapangan terus. Barang-barang orang kaya-kaya kalian nggak cocok buat aku. Kelihatannya nggak bagus. Jangan bikin malu di sini. Kerja yang benar itu yang penting. HP jelek, Susong Tao. Kamu ini main apa sih? Para bos kalian tinggal telepon nomor di kertas ini. Bakal ada rahasia kecil. Bikin penasaran, aku mau lihat. Apa sih isinya? Halo, ini Xiao Sanzi. Aku mau tanya hubunganmu sama pasien ini apa?
Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Dia cuma ibu dari manajer penjualan di perusahaan kami. Sebagai penerus perusahaan, aku punya kewajiban merawat dia. Dia kena kecelakaan koma jadi tanaman udah 10 tahun. Bahkan anak kandungnya sendiri nggak peduli. Kalau bukan karena kamu yang bayarin, dia mungkin nggak bisa bertahan sampai sekarang. Nggak apa-apa, itu kewajibanku. Nenek kamu sudah bangun. Mama kamu sudah bangun. Aku beruntung ada Goyatin, Non Kuo dan dokter yang dia bawa. Keluarga ini ibu Anda sudah sadar, perlahan-lahan pulih, akan segera sehat. Terima kasih Mama. Tunggu, aku segera datang. Suzong, semua kesalahan sebelumnya adalah milikku. Terima kasih besar tak terucapkan. Kamu apa sih tipu muslihat yang kamu pakai? Sampai si rubah tua itu. Terperdaya juga. Ingin tahu, coba sendiri telepon. Ayah, Susong tahu apa-apaan ini. lama tak jumpa, masih ingat aku? Kamu siswa kecil. Masih ada hati nurani juga. Kamu baik-baik saja. Kamu masih berani bilang ada yang merancang. Membuatku salah paham kamu selingkuh kamu. Kamu seperti bisu, bahkan saat aku minta cerai. Kamu tidak menjelaskan sepatah kata pun, biarkan aku salah paham. Untung keluarga Kuo menemukanku, baru aku tahu rahasia tahun itu. Selama bertahun-tahun ini. Sebulan setelah cerai baru aku tahu. Aku hamil, tahu tidak? Selama bertahun-tahun ini karena tidak ada ayah, Xiao Xiao menderita banyak. Semua salahku. Ruang tamu perusahaanmu. Terima kasih banyak untuk kalian berdua. Aku mewakili Departemen Pembelian. Mendukung Suzong naik jadi Direktur Utama. Giliranmu. Aku tidak akan jatuh dalam tipu muslihatmu. Telepon ini tidak aku lakukan. Tampaknya tidak tergantung padamu. Aku sarankan lebih baik kamu bersihkan sendiri. Kalau tidak nanti terjadi apa-apa, aku tidak bertanggung jawab. Suen Tao, aku bunuh kamu. Suen Tao, kamu binatang tak berguna. Demi untung kecil. Sekarang ada masalah, tutup mulutku dengan uang. Aku bilang kamu bermimpi. Jangan sampai aku melihatmu. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kakak ipar ini aku Song Tao. Manager Su. Selama ini terima kasih banyak kepada Anda dan Nona Kuo atas perhatian dan bantuan kalian. Kakak ipar tenang saja, kalau kakak ada masalah di Kuo Corp. Kuo Corp pasti akan bertanggung jawab. Manajer Su, lihat ini. Perputaran ini aku yang kalah. Kamu yang menang. Aku mengaku. Manajer Kuo, beberapa tahun lalu, saat aku dinas luar, aku melihat seorang gadis cantik, aku mengeluarkan banyak uang untuk menjadikannya selingkuhanku. Ada lagi? Siapa sangka gadis itu tamak, hari ini minta cincin, besok minta kalung, lusa minta tas. Aku juga saat itu tergoda, lalu menjual bahan perusahaan untuk mendapatkan uang. Berani sekali kamu. Menjual bahan perusahaan itu belum seberapa. Dia menjual bahan perusahaan dan kena masalah. Lalu menyuruh beberapa anak buah, tapi ketemu orang yang sulit. Semua yang pergi masuk penjara. Kukira kamu yang paling jujur, ternyata. Dari semua orang ini kamu yang paling berani. Anak buah sudah mengaku. Apa kamu mau masuk penjara seumur hidup? Kak, tenang saja soal urusan ini. Orang-orang yang kamu sebut sudah kutemukan. Sudah kupukul, sekarang mereka sudah diam. Kedepannya mereka akan bicara atau tidak akan bicara apa. Semua tergantung pada kata-katamu. Baik, awasi baik-baik orang-orang itu. Tuan Su, tolong selamatkan aku. Selamatkan nyawaku, aku tidak akan melawanmu lagi. Kenapa tidak dari dulu begitu?
Nona Kuo. Hukuman dari perusahaan aku terima. Pergi sana. Suamiku terserah kamu menanganinya. Setelah melihat semua ini, aku semakin yakin tidak salah memilihmu. Ayah mertua. Sekarang apa kamu mau mengakuiku? Saudara-saudara, berikutnya mengenai Susong Tao menjabat sebagai manajer umum perusahaan. Mari kita lakukan pemungutan suara. Yang setuju silahkan angkat tangan. Ayah, Di bawah ini, saya mengumumkan oleh Susong Tao bertindak sebagai perusahaan kami. Posisi manajer umum. Terima kasih Paman, terima kasih Yatin. Terima kasih Kuo atas kepercayaan total. Aku tidak perlu kau menjadi manajer umum. Bukan karena ada hubungan dengan putriku. Tapi saya pikir Anda anak muda lebih ambisius. Juga mampu dan cerdas. Tapi kau ingat. Jika begitu aku tahu kau menipu kita. Atau membuat kesalahan yang lebih serius. Aku tidak akan membantumu lagi. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Jangan khawatir. Baik, saya menantikan kinerja Anda. Saya tidak berharap Paman saya mendukung saya. aku tidak berbicara untukmu. Kalau tidak mari kita lihat Paman. Perpisahan sekarang ada krisis besar. Baru-baru ini dari grup Kuo dan grup Jiacheng, penawaran proyek yang sama. Kwok selalu selangkah lebih lambat dan tawaran grup Kuo. Bahkan ketika dia muncul dia akan dikirim meja grup Jiacheng. Ada pengkhianat. Ayahku juga berpikir begitu, tapi tidak cocok untuk melawan rumput. Hal ini harus ditemukan, jika tidak, cepat atau lambat akan ditanam di kepalaku. Kami berdua menangkap ikan besar ini. Ayahku akan segera pensiun. Pada saat itu Kuo adalah milik kita, orang-orang di keluarga Song yang marah. Tender itu palsu dan benar-benar terhubung. Kau bukan sekretaris di samping ayah mertuamu. Sangat sulit untuk mencegah pencuri. Aku sial hari ini. Kaitkan pakaian saya. Sekarang aku bisa membiarkanmu pergi. Kenapa kau menyentuhku? Saya menyentuh ponsel Anda. Kau tidak ingin melakukan sesuatu. Jangan salah paham, aku pria terhormat. Aku tidak mencurinya hari ini, kau biarkan aku pergi dulu. Pertama kali aku dilihat oleh seorang pria. Lalu aku berbalik. Pakaian Anda. Mari kita ambil lain kali. Pencuri wanita ini HP-nya masih ada padaku, tidak takut tidak bisa menemukanmu. Song Xiaojun sepupu. Mata-mata sudah ketemu, kamu pasti tidak akan menyangka siapa. Siapa? Sekretaris ayah mertua, sepupu Song Xiaojun benar. Tapi sepertinya tidak seperti yang dilakukan dengan sukarela, seperti dipaksa. Song Xiaojun, apa dia punya aibnya? Seorang pria malah melakukan hal seperti ini. Benar-benar rendah. Song Xiaojun meskipun tidak seganas Song Xiaochong, tapi banyak melakukan hal-hal tanpa batas. Kalau begitu kita sekarang langsung berurusan dengannya. Berurusan dengannya harus berurusan dengan sepupunya dulu. Mencuri barang orang lain masih sempat-sempatnya bersantai di sini. Takut jangan sembarangan jadi mata-mata. Karena sudah tertangkap oleh kalian. Kalian mau bagaimana ya sudah. Belum tentu harus mengirimmu ke kejaksaan. Kami juga tahu kamu punya kesulitan. Kalian tidak melihat foto-foto ini kan? Tidak, HPMU ada padaku. Song Xiaojun mengirim pesan padamu. Sekarang aku tidak berani menemuinya, aku takut dia tahu. Aku sudah mengacaukan semuanya. Tidak apa-apa, ceritakan saja, kami akan membantumu. Benarkah? Song Xiaojun bukan orang baik, permusuhan kami dengannya. Tidak lebih kecil darimu. Tapi tahukah kalian dia bahkan bisa memberi obat pada keluarganya sendiri. Aku bilang pelayan ini bagaimana sih? Disuruh temani klien tidak mau yiga. Aduh, lama tidak bertemu. Anda lama tidak datang, pelayan kami ini. Tidak mau temani minum lagi. Malam ini minumannya aku yang traktir. Ayo pindah tempat. Nama siapa? Aku Song Waner. Aku Xiaojun. Kamu tidak ingat waktu kecil kita? Xiaojun. Ia duduk-duduk. Kok bisa sampai di sini? Aku baru lulus diploma, di rumah juga tidak ada kerjaan. Masalah pekerjaan ini, aku yang atur.
Masih di sini. Bagaimana bisa aku membiarkan kakakku bekerja di tempat seperti ini? Aku akan membuatmu duduk di kantor. Menjadi sekretaris bos. Gaji sebulan 60.000. Benarkah Xiao Jun? Sangat benar, bisa minum, ayo 1 gelas. Mencuri. Ya. Kamu akan menjadi sekretaris Pak Kuo. Ambil dokumen tender dia untukku. Kamu bilang aku akan duduk di kantor, tapi tidak menyuruhku mencuri. Aku tidak akan melakukannya. Melakukan atau tidak mungkin bukan keputusanmu. Kapan kamu mengambil foto-foto ini? Yang terakhir. Setelah minum besok kita langsung bekerja, setuju? Yang terakhir. Kakak sepupu. Kamu juga tidak ingin hal ini diketahui semua orang. Nanti di seluruh jalan. Penuh dengan foto senimu. Jahat? Mengancamku dengan foto telanjangku. Ini bukan ancaman, ini transaksi. Asal kamu patuh bantu aku mencuri. Foto-foto ini akan kuhancurkan. Sepakat, aku akan membantumu mencuri. Kamu kembalikan fotoku. Aku tunggu kabar baikmu. Tidak menyangka setelah pertama kali ada kedua kalinya. Sejak itu tidak terkendali sampai hari ini. Sudah kelima kalinya aku membantunya mencuri dokumen tender. Binatang ini kerabatnya sendiri. Bisa tega. Kami bisa tidak menuntutmu soal mencuri dokumen tender. Asal kamu bekerja sama dengan kami membuktikan semua kejahatan itu adalah perbuatan Song Xiao Jun. Kami akan membantumu menghancurkan barang-barang itu. Benarkah bisa? Tenang, kami masih punya senjata lain untuknya. Pedas sekali. Foto ini kalau disebarkan, aku akan terkenal. Menyebarkan foto telanjang bisa dipenjara kau, binatang. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini, sepupu? Jauhi dia, ini pembunuh. Penjahat besar yang tidak punya hati nurani. Adik kecil, siapa di antara kita yang jahat? Kamu cari detektif swasta. Waktu aku mandi kamu foto aku telanjang. Siapa suruh kamu gak tutup gorden? Bajingan, aku mau cabut matamu. Dasar pengkhianat aku. Kamu berani sentuh aku langsung. Kasih kamu dua pilihan. Entah ekspos skandalmu biar semua orang tahu kamu sampah. Atau kasih jabatan ketua direksi ke aku. Kenapa belum datang hari ini rapat tahunan? Si bos besar gak mau cari perhatian ya? Atau ketahan sama perempuan jalan lagi? Si bos besar gak ada rapat ini gak bisa jalan. Mending ditunda aja. Ikut rapat direksi ya. Jangan-jangan kalian lupa, aku juga orang Song. Kamu bunuh ketua direksi lama, rapat grup Song gak ada bagianmu. Kakakku kasih posisi presiden direksi ke aku. Kalian bilang ada bagianku gak? Kamu yang bunuh ketua direksi lama, ketua direksi butuh. Semua direksi voting setuju gak ada yang bakal dukung kamu. Semuanya, hari ini siapa yang gak tanda tangan di surat waris? Jangan harap keluar dari ruangan ini. Kamu pikir ini tempat apa, dunia persilatan ya? Pakai cara preman kayak gini mau nakutin aku. Kita juga ikut ketua direksi lama susah senang. Bangun usaha dari awal, apa sih yang belum kita lihat? Nak, kamu gila ya? Ya, kita tunggu aja siapa yang tahan. Kamu ngapain kakakku? Kasih aku password transaksi saham para pemegang saham. Aku belum pernah coba. Bener atau enggak hari ini kita main taruhan? Siapa yang gak tanda tangan, lihat aja bisa gak? Sahammu jadi 0. Kamu gak lulus SMP ya, mana mungkin? Mau aku coba bikin malu? Sahamku. Kenapa? Kosong. Beneran kosong, maaf aku gak sengaja. Aku kira gak bisa dikosongin mas ini. Maaf ya.
Minggir. Pergi aku Song Xiaochong. Sekarang pasti semua pada nebak siapa yang asli. Siapa yang palsu ngomong yang lain gak ada gunanya. Ini surat tes DNA aku. Bisa membuktikan bahwa saya adalah keturunan keluarga Song. Bukti kuat bahwa dia adalah penipu. Dia tidak hanya menipu identitasnya. Membunuh ayah saya kejahatannya pantas dihukum mati. Sertifikat identifikasi Anda dengan siapa Anda melakukannya. Ketua perusahaan sudah meninggal. Anak sulung juga tidak akan melakukannya dengan Anda. Anda lupa dia sudah mati. Tulang juga bisa digunakan untuk DNA. Dia adalah penipu. Saya adalah putra kedua keluarga Song. Keluarkan surat penggantian. Jangan lupa saya masih manajer keluarga Kuo. Suatu hari nanti saya akan mengambilnya kembali. Saya menunggu. Semua karena kelalaian saya telah menyebabkan kerugian besar. Untungnya ada menantu saya yang menemukan pengkhianat, mengembalikan kerugian. Sudah waktunya untuk mengundurkan diri. Saya umumkan oleh menantu saya. Semua angkat tangan untuk memilih. Xiao Su, bagaimana pendapat Anda? Saya menolak. Mengapa? Karena pesaing kita grup Song Jiacheng. Selama mereka tidak dihilangkan, saya tidak bisa tenang sebagai ketua. Apa yang Anda rencanakan? Saya berencana selama masa percobaan penerus saya, membawa semua orang. Menghancurkan grup Jiacheng. Baik, Bagaimana Anda akan memulai? Untuk menghilangkan grup Jiacheng, pertama-tama buat Song Xiaochong menjadi sendiri. Maka mulailah dari orang di sekitarnya. Siapa yang terakhir muncul bersamanya Luo Men. Saat ini hanya tahu identitasnya bernama Luo Men. Saya akan segera mengirim orang untuk menyelidiki. Su Song Tao harus dikatakan. Anda dan Xiao Chong sangat mirip, tidak tahu. Mungkin mengira kalian kembar. Apakah sesaat hampir salah mengenali? Jangan bermain cerdik, Anda meremehkan. Hubungan saya dengan Xiao Chong, apa yang Anda katakan? Jangan buru-buru, baru bisa diberikan besok. Jangan buang waktu saya, kita bertemu besok. Yatin kamera pengawas sudah merekam. Ingat kirim ke aku mau serahkan langsung ke Song Xiaochong. Berani ganggu cewek gue Su Song Tao. Kayaknya lu belum puas hidup ya. Hari ini jangan banyak bacot. Cepetan kasih buktinya. Lu pikir gue punya bukti kejahatan Song Xiaochong? Gue nggak bakal kasih ke polisi ya. Terus lu manggil gue buat apa? Nona Luo, kami cari lu. Cuma mau ngobrol aja. Lu kan mantan pacarnya Song Xiaochong. Setahun lalu kalian ketemu lagi. Lu nggak peduli masa lalu dan balikan sama dia. Kok lu tahu banget sih? Ya lumayan ngerti musuh. Dia ngapain sampai lu benci banget sama dia? Lu tahu dia bunuh bapaknya sendiri. Dia bilang bukan dia, gue percaya sama dia. Terus lu tahu nggak dia sebenarnya udah nikah? Nikah? Secara resmi gue sama dia suami istri. Gue dengar dia bilang waktu jadi pengganti. Terpaksa. Lu beneran cinta banget sama dia ya sampai nggak peduli apapun. Dia itu orang jahat, lu nggak bisa lihat ya. Gue nggak peduli dia gimana ke orang lain, yang penting dia baik ke gue. Lu orang baik, sayangnya lu orangnya Song Xiaochong. Kalau nggak mungkin gue masih kasih lu hidup. Maksud lu apa? Su Song Tao, gue tabrak lu sampai mati. Jangan man-man. Lu bakal baik-baik aja. Gue CEO Jiacheng Group, gue kenal banyak dokter terkenal. Gue pasti selamatkan lu. Xiao Chong. Gue tahu lu orang jahat. Biar kematian gue menebus dosa lu sedikit. Xiao Chong. Gue nggak pernah nyesel mencintai lu. Gue bunuh dia. Gue bunuh bapak gue. Gue tahu. Gak apa-apa dia yang ninggalin. Lu sama ibu lu duluan. Mereka bilang, bunuh bapak bakal kena karma. Gue terima.
Gue cuma mau balas dendam buat ibu gue. Balas dendam. Tidak apa-apa jika harus menanggung karma. Aku akan menemanimu menanggungnya. Ayo pergi. Aku tidak mau kamu ikut menanggung. Sadar dong. Sekarang kamu mengerti seberapa sakit perasaan ini. Grup Jia Cheng membunuh ibuku. Aku akan membuat orang yang kamu cintai mati di depanmu. Su Songtao. Kamu mengambil segalanya dariku. Aku juga akan mengambil segalanya dari Mu Song Xiaochong. Kita lihat saja nanti. Yang Master Song ini adalah lokasi proyek grup Kuo, tidak boleh masuk tanpa izin. Pukul mereka. Sekarang bisa masuk? Kamu bikin onar seperti ini Direktur Su pasti tidak akan membiarkanmu. Telepon dia. Halo Direktur Su. Su Songtao, aku beri kamu waktu 10 menit untuk sampai ke lokasi. Terlambat 1 menit. Aku akan membakar 1 orang. Menyalak seperti anjing. Menyalak atau mati. Song Xiaochong, kalau ada masalah hadapi aku saja. Mereka tidak tahu apa-apa. Orang-orang ini berharga bagimu. Tapi tidak ada artinya bagiku. Berlutut Song Xiaochong kalau aku jadi kamu. Aku tidak akan membuang waktu di sini. Pulang saja ke lokasi proyekmu. Jangan sampai gagal membakar malah menggali kuburan sendiri. Su Songtao, jangan menakut-nakutiku. Berlutut atau tidak? Berlutut atau mati. Su Songtao. Apa yang terjadi? Pekerjanya menggali dan menemukan sesuatu, sepertinya itu kuburan. Kita harus menghentikan proyek menunggu penggalian arkeologi. Berhenti kerja untuk barang jelek ini. Lanjutkan menggali. Yang Master Song. Bodoh aku yang akan melakukannya sendiri. Cengken. Yang Master Song. Sedikit hadiah. Suka tidak? Berita bom Song Xiaochong setelah menggali tulang di lokasi proyek. Tiba-tiba memukuli Su Songtao. Apa rahasia di balik ini? Mari kita lihat bersama. Apa kau yang mengatur pembunuhan ini? Siapa yang menyuruhmu selalu menahan gaji bawahan? Aku hanya bisa membantu saja. Bajingan selalu melawanku, ingin membunuhku. Yang Master Song, aku dengar proyek ini adalah proyek besar di pusat kota. Sekarang terjadi hal seperti ini. Bagaimana ini? Jangan syuting lagi. Aku bilang jangan syuting lagi. Yang Master Song APA Kawingen, Minai menyukai Yang Master kebenaran. Song mana mungkin menyembunyikan kebenaran. Dia pasti akan menghentikan proyek ini. Dan bekerja sama dengan penyelidikan benar ya. Benar. Su Songtao, kau memang kejam. Kau tunggu saja. Yang Master Song, aku mau bicara 2 kata. Su Songtao, aku dan kau tidak akan pernah rukun. Yang Master Song, tenanglah dulu. Hari ini di lokasi proyek Pak Wang juga ditemukan artefak bersejarah, begitu juga dengan Pak Liu dan Pak Song. Aku curiga hal ini tidak sesederhana itu. Su Songtao. Halo, apa? Apa yang terjadi? Yang Master Song, semua pekerja di lokasi kita kabur. Kemana? Ke tempat Su Songtao. Ayo tanda tangani kontrak ini, kita akan jadi saudara. Gaji kalian akan dibayar di muka. Semoga kalian makan enak. Su Songtao, kau binatang. Orang-orang ini Apakah masih punya hati nurani? mengambil uang dari grup Song, tapi bekerja untuk grup Kuo. Grup Song tidak pelit dengan gaji, kau malah ke grup Kuo untuk bekerja. Bahkan pemulung pun menghasilkan lebih banyak dari kita uang yang diberikan grup Song kepada kita. Anjing pun tidak mau. Yang Master kedua, kau berani memukulku. Aku beritahu ini, wilayah kami grup Kuo. Bukan milik kalian grup Song. Kau percaya atau tidak apa yang kau lakukan? Jangan lupa kontrak yang kau tanda tangani. Ada padaku, tunggu saja pengacara kami. Baiklah, adukan saja.
Aku beritahu grup Song berhutang pada kami. Kami sedang bingung tidak ada kesempatan untuk menagihnya ya. Uang ini cukup untukku mencari istri. Manajer Song sebelumnya Anda bilang uangnya akan ditransfer ke rekening Anda. Aku tidak membayar mereka makanya hutang ini terjadi. Kalian-kalian semua pergi dari sini. Pergi. Bos Song. Kenapa pergi? Tadi kan jagoan. Para bajingan ini dulu ke aku. Satu-satu mau bantai sekarang mau gigit aku. Mimpi aja bawa Song Xiaojun ke sini. Gak usah panggil kampungan. Kakakku yang baik. Song sudah merawatmu selama ini. Saatnya beri kontribusi pindahkan pinjaman rumahmu. Untuk Song atau untuk dirimu sendiri. Kamu terlalu pintar berhadapan dengan Susong Tao. Sekarang kalah. Minta aku yang tanggung jawab, kamu mau apa? Aku sampai begini. Karena kamu si bodoh ini bahkan saudara sendiri. Gak kenal kamu binatang. Keluarkan surat bebas kalau tidak dia masih di penjara. Yang seharusnya di penjara adalah kamu. Jangan pikir aku gak tahu kamu yang bunuh ayahku. Kamu masih manusia, gak bunuh ayah sendiri. Mulai sekarang jangan harap dapat uang dari Song. Lebih baik daripada jadi anjing di belakangmu. Om kasih aku segelas. Om bayar. Aku minum segelas terakhir berapa? 58. Tambahin di tagihan. Apa bos Song yang hebat? Gak bisa bayar 58. Aku manajer grup Jia Cheng. Aku gak bisa bayar. Aku gak peduli kamu manajer apa 58 ini harus bayar tunai. Gak bisa tambah di tagihan. Aduh manajer apa kamu cuma anjing di belakang adikmu. Mana ada uang? Tagihannya aku yang bayar, oke. Xiaojun kamu dulu. Juga bos yang hebat. Sekarang cuma nasib jelek jadi diinjak-injak orang. Kalau mau balikkan keadaan, harus jatuhkan dia dulu. Balikkan keadaan. Siapa yang mau bantu aku? Perusahaan sudah kaya, apa kalian sehari cuma rapat bisa apa lagi? Kalian mau kita gimana, kuasa udah di tanganmu. Kita cuma pajangan. Perusahaan tidak memelihara orang malas yang tidak berkontribusi, silakan pergi. Kamu berani bicara seperti itu, aku bisa membuat setengah dari perusahaan Jia Cheng pergi, percaya, tidak garam yang aku makan. Lebih banyak dari nasi yang kamu makan di perusahaan ini. Aku setara dengan setengah direktur kamu anak kecil. Mau melawan dewan direksi kami coba saja. Aku hanya ingin kalian berkontribusi, pikirkan cara untuk pinjam uang, selamatkan perusahaan. Kamu anggap kami apa, biasanya tidak menolong kami. Saat genting begini suruh kami jadi kambing hitam. Kamu pikir aku tidak bisa apa-apa terhadapmu? Apapun yang kamu lakukan kami percaya. Orang yang menabrak wanita sendiri sampai mati. Orang macam apa itu. Aku akan membunuhmu. Aku. Gila mau membunuhku juga. Main-main sampai mati sendiri. Kalian datang untuk menertawakan aku, tidak. Aku bisa meminjamkan uang padamu, membantu kamu melewati kesulitan, tapi syaratnya. Kalau tidak bisa bayar tepat waktu, biarkan grupku. Akuisisi grup Jia Cheng. Kamu hanya punya satu pilihan ini. Sesuka kamu bisa membunuhku. Masih ada pemegang saham lain. Tidak bisa mengambil alih grup Jia Cheng. Lihat saja kemampuanmu. Grup Jia Cheng sekarang milikku. Apa maksudnya? Lihat beritanya. Apa maksudnya grup Jia Cheng di desa Fuxi? Penggusuran paksa memukul warga secara ilegal. Menunggak uang kompensasi perusahaan besar seperti ini.
Tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini. Pasti dijahati orang direktur utama sudah meninggal. Dua anak bodoh ini tidak bisa mengendalikan situasi. Siapa yang mengkhianati perusahaan masih penting. Benar sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Berdiskusi mencari solusi. Bisnis ilegal grup Jiacheng terlalu banyak. Segera dicabut izinnya. Kalau berhenti beroperasi. Berarti meskipun kamu punya pinjaman, tidak bisa membayar grup Jiacheng. Sekarang milik grup Kuo. Aku mati pun akan menarik satu orang ikut mati. Kamu pikir rencanamu sempurna ya kakak baikmu? Sudah lama menyerahkan semua bukti kejahatanmu ke polisi. Polisi tidak memberitahumu. Karena tidak ingin membuatmu curiga menunggu untuk mengumpulkan semua bukti dari grup Song. Setelah semua bukti terkumpul, semua akan dihitung kamu bermimpi. Grup sebesar ini, perusahaan seperti ini, mudah untuk dijatuhkan. Polisi sedang dalam perjalanan. Kamu pikir aku takut? Pakai pisau kamu seorang pria. Hanya bisa membunuh ayah. Kalau berani bunuh aku juga hari ini. Ya aku yang membunuh ayah. Man juga aku yang membunuh hari ini, aku bunuh satu lagi. Tidak masalah. Dia gila. Membunuh ayah mengorbankan ibu dan anak. Kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Membunuh. Xiao Chong sudah resmi dicari hilang tanpa jejak. Grup Jiacheng juga disegel. Kalau dia bisa kembali dengan jujur, tidak menggunakan trik-trik kecil, tidak akan ada. Hasil seperti ini terlalu banyak akal. Tidak baik. Aku juga salah banyak hal. Tidak dipikirkan dengan matang, sebenarnya aku juga tidak ingin hasil seperti ini. Meskipun kamu tidak memiliki tuduhan jelas, tapi aku tidak menyambutmu. Harap kamu berhati-hati. Sekarang yang penting adalah hari-hari ke depan. Ayo pulang. Kamu istri Song Xiaochong seharusnya dengan Su Song Tao. Yang pulang adalah aku. Aku salah kamu menikah dengan Song Xiaochong. Belum bercerai. Dia tidak akan mudah bercerai denganku. Dia hanya akan menyiksaku seumur hidup. Selama kamu belum bercerai. Song Tao adalah milikku. Kamu tidak serius kan? Song Xiaochong juga hilang pernikahan ini untuk sementara. Kamu tidak bisa bercerai. Mungkin ini tidak sesederhana itu. Dia akan segera kembali. Hei Wang Sheng. Dia masih di kota. Pastinya akan kembali untuk balas dendam. Dari sekarang, tidak akan ada yang bisa mengenaliku lagi. Su Song Tao. Akan kujadikan kau mati bersamaku. Bagaimana kau masih hidup? Ada hantu. Memang Su yang hebat sudah memperkirakan. Dia akan melakukan ini.
Aku tahu cepat atau lambat kau akan datang untuk membunuhku. Wang Sheng, aktingmu tadi luar biasa. Aku hampir mati ketakutan. Tapi Song Xiaochong, kurasa kau benar-benar hampir gila berani mengatakan apa saja. Ini jadi bukti tambahan. Kau sekarang bukan manusia, bukan hantu, belum sadar juga. Aku memang ingin mati bersamamu. Kau sampai ke tahap ini. Bukan karena aku tapi karena dirimu sendiri. Kau yang meminta sendiri. Mengapa kau muncul di dunia ini? Mengapa ada dirimu? Sejak kecil tanpa ayah menderita penghinaan. Kemudian dari mulut ibuku aku tahu. Aku anak haram ayah kandungku adalah ketua grup Jia Cheng. Sejak saat itu aku memutuskan untuk merebut kembali semuanya. Sekali waktu saat mengantar makanan aku menemukan. Ada dirimu yang persis sama denganku. Paket Anda. Saat pertama kali melihatmu aku tahu. Penggantiku sudah datang. Jadi aku memulai rencanaku. Mendorong grup Jia Cheng, merobohkan rumah kami. Menyebabkan ibuku meninggal karena serangan jantung. Kemudian kau menyelamatkanku. Membuatku menjadi penggantimu. Tapi aku ingin ibumu ikut mati. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Tuhan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kata orang-orang jahat akan mendapat balasan. Di mana balasanku? Song Jinren, Song Xiaojun. Ayo. Ibu. Aku datang. Ibu. Akhirnya aku telah membalaskan dendam untukmu. Nona kuyakin apakah kau bersedia dengan Tuan Susang Tao? Menjadi suami istri apapun yang terjadi. Apakah kamu bersedia menghadapi kemiskinan dan penyakit apapun? Aku bersedia. Cium dong.